Ya, Anda kembali bersama kami dalam pro kontra. Kita lanjutkan ke Pak Saididu. Tadi Anda mengatakan, wah karena di swasta itu ada semacam konglomerasi atau kartel dari yang hulu sampai hilir dikuasai begitu ya. Ya sah-sah saja BUMN juga melakukan hal yang sama. Bukan saya menyatakan sah saja. Itu harus dihentikan seperti itu. BUMN juga kalau ada begitu jangan, karena tidak terjadi persaingan. Tapi jangan hanya BUMN yang dilarang, yang lain boleh. Itulah sebenarnya yang saya maksud. Karena memang tidak benar itu bahwa konglomerasi dari vertikal ke horizontal dipegang semua, itu pasti terjadi transfer pricing yang. Tapi belum ada peraturan yang. Tidak ada peraturan itu menurut saya itu kekosongan. Harus ada. Nah itu jadi saya jadi begini sebenarnya. Kalau kita lihat, memang yang saya yakin mengeluh itu yang menengah, Pak. Yang bawah kan hampir 600.000 UKM itu dibantu oleh BUMN, karena memang tugas BUMN kan ada 5. 1 pertumbuhan ekonomi, 2 mencari keuntungan, 3 membantu keperintisan, 4 kesejahteraan, 5 adalah membantu UKM dan mendevelop daerah tertinggal yang tidak menghasilkan profit. Itu BUMN. Nah, pionir. Nah yang jumping conclusion, kesimpulan lompat menyatakan jumlah BUMN sudah terlalu banyak, sudah dominasi ekonomi, maka harus dijual. Itu yang lompat ke ininya. Nah, karena sebenarnya membenahi BUMN, padahal yang dipersoalkan Kadin adalah jangan diambil semua oleh BUMN. Jadi tidak nyambung itu. Nah, jadi menurut saya selalu kalau kita membenahi BUMN itu ada 5 langkah. Pertama adalah revitalisasi. Kalau gagal revitalisasi, maka kita restrukturisasi. Restrukturisasi itu bisa holding, bisa kalau ini nggak bisa, baru kita lakukan merger. Kalau gagal baru likuidasi, akuisisi. Yang kelima baru likuidasi, dijual. Nah ini kemarin kesimpulannya saya akan lompat. Nah, saya akan langsung yang terakhir. Kalau dijual, itu asing yang masuk. Pengalaman kita, apapun yang dijual, asing yang masuk. Ke asing lagi nih, kayak Raisa. Bukan nanti swasta ya. gitu. Baik, ya Pak, yang tadi itu kalau menurut Anda Pak Yugi, solusinya seperti apa? Apakah harus di merger? Dengan konsekuensi itu nanti malah asing loh yang masuk. Kalau menurut Anda harusnya seperti apa solusinya? Kan sudah ada 100 lebih BUMN. Kembalilah ke core bisnisnya. Kalau core bisnisnya yang ada related sama itu atau supporting, silakan. Tapi kalau tidak ada hubungannya sama core bisnis, ya silakan kita serahkan ke kementerian, mau di merger, mau dipindahin sesama anak perusahaan. Nah dari situ kita melihat, karena kan BUMN ini kebanggaan Pak, pride of the nation juga. Dan mereka harus jadi contoh yang baik untuk pelaku usaha nasional gitu. Padahal di undang-undang juga ada tulisan kan, termasuk di Kadin, BUMN, swasta dan koperasi yang bisa melaksanakan peran pembangunan ekonomi. Nah, itu harus demokrasi kan, dan demokratis. Nah, kalau seumamanya diambil karena memang mereka sudah ada capital, sudah ada perintah bahwa BUMN harus mengerjakan, nah swasta mau masuknya dari mana? Saya yakin kalau yang sudah besar, yang konglomerat itu dia tidak perlu, dia malah ekspansi ke luar negeri, ke negara lain gitu. Saya bicara yang menengah ke bawah. Nah, menengah ke bawah ini mungkin kita serahkan teknisnya. Kalau memang orang finance, mana yang paling efisien? Apakah merger, apakah ditutup atau direvitalisasi? Tapi jangan keluar dari core. Kalau Anda lihat Pak Saididu, sikap pemerintah dalam hal ini presiden yang merespon itu langsung keluhannya itu bahwa memang sudah dimarahin lah, suruh merger, sudah dilebur dapat 800 itu. Menurut Anda sikap itu seharusnya seperti apa? Saya begini sih, jadi begini. Rencana right sizing BUMN itu sejak 2007 untuk mengurangi jumlah BUMN. Malah dulu ada impres masih Pak SBY bahwa tahun 2010 itu menjadi 85 BUMN. Udah ada dari dulu. Sudah ada dari dulu. Tapi belum. Nah, ini terus menjadi problem dari dulu. Perhitungan saya dulu itu sebenarnya BUMN itu jumlahnya kira-kira 59 totalnya. Itu karena harus diingat BUMN ini kan ada karena landasan Undang-Undang Dasar 45. Yang menyatakan bumi dan air yang menguasai hajat hidup orang banyak itu harus di BUMN kan.
Ya, iya kan Pak? Ya menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, yang menguasai hajat itu kan banyak tafsirannya macam-macam. Apakah air mineral itu menguasai mineral? Nggak ada BUMN-nya kan? Tapi nggak masalah juga kan? Nah, terus dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu kan ininya BUMN. Jadi satu-satunya negara yang punya landasan BUMN dasarnya konstitusi adalah Indonesia. Tapi peran BUMN di Indonesia tuh masih kecil sekali dibanding negara lain. Mohon maaf aja, angka saya pernah dapatkan angka, Singapura itu 80% dikuasai Temasek ekonominya. Dikuasai oleh Temasek. Semua itu dikuasai oleh Temasek. Nah, tapi lihat penduduknya juga dong. Nah, iya, maksud saya maksud saya begini. Itu bukan substansinya. Substansinya adalah jangan sampai BUMN mematikan swasta. Itu substansinya. Oke. Jadi bukan besarnya BUMN. Kalau BUMN besar dan ekonomi besar kan nggak apa-apa. Semua happy. Nah, ribuan anak perusahaan Hasanah dengan Temasek. Ribuan, bukan ratusan. Nah, jadi saya tidak bisa menyatakan, mari kita lihat, janganlah mematikan peran swasta karena adanya BUMN. Itu saya pikir substansinya. Jangan dibahas. Tadi Pak Yugi, Pak Said itu juga udah punya data-data bahwa peran BUMN itu sebenarnya tidak terlalu besar. Bank saja 21% tadi itu ya. Bank yang sangat iya di yang peran BUMN. Sehingga menurut Anda solusinya mungkin bisa ada kerjasama antara BUMN dan swasta seperti itu. Sebenarnya prakteknya sudah ada yang sudah kerjasama. Dan ada juga yang contohnya yang di Pelindo. Pelindo itu kan yang zaman dulu juga udah ada lapak-lapak itu swasta memang yang udah kerja. Tapi memang kelasnya sudah kita investasi lah karena mereka yang punya lahan, kita siapin servisnya, kapal parkir, kita bagi hasil dengan yang punya lahan gitu. Ini lebih banyak menurut kami skala kecilnya. Skala kecilnya yang tergerus tidak bisa ada peluang lagi ya mereka mengeluh. Karena memang banyak di Kadin kan ada UKM, ada BUMN juga, ada koperasi yang kita tapi gini, concern. Saya yakin juga teman-teman UKM juga mengeluh juga ke konglomerasi, cuma dia nggak ada tempat mengadunya gitu kan. Nggak ada presiden. Kan kalau sama presiden dia mengadunya ke BUMN, jadi ya biasa-biasa saja lah. Jadi saya katakan tadi, tergerusnya, bayangkan Pak, tergerusnya kelapa sawit dulu tahun 60-an itu 27% BUMN, sekarang tinggal 5%. Tergerus loh Mbak. Tambang juga tergerus, nikel sekarang tinggal 21%. PLN listrik saja itu PLN pembangkitnya hanya 31% oleh PLN loh. Sisanya 69 swasta. Nah, jadi menurut saya kita fair saja. Berapa sih swasta hidup karena adanya BUMN dan berapa yang merasa yang bermitra ya, yang independen ya. Yang bermitra BUMN dan juga hidup karena adanya BUMN. Siapa yang malah merasa tercaplok begitu? Tercaplok. Nah, siapa tahu sebenarnya harus juga diundang. Anda gimana bisnisnya dengan ini benar tidak keluhannya atau seperti yang dicurigakan Jokowi, jangan-jangan ini motif politik ini yang berkeluhnya begitu ya. Saya akan membahasnya lagi setelah pesan-pesan berikut ini.